Salam semuanya dan selamat datang di acara Perjalanan Menuju Sai. Saya Denny. Saya Mati. Saya Rehan. Saya Fun. Mari dengar Media Sai Indonesia. 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 Dan ayo kita dengar lagu Justin Bieber yuk. Wah, kayaknya ada yang lebih seru loh dari Justin Bieber. Kira-kira ada yang tahu nggak? Siapa nih yang bisa tebak? Wah, saya tahu nih. Bajen kan? Betul dong. Bajens, kenapa Bajens? Bosen denger Bajen terus. Loh, kok bosen? Menyanyi dan mendengarkan Bajen banyak manfaatnya loh. Betul itu, 100%. Bhagwan Sri Satya Sai Baba mengatakan bahwa tidak ada yang lebih efektif daripada menyebutkan nama Tuhan di zaman modern seperti sekarang. Ia juga pernah bilang, kalau kita menyanyikan nama Tuhan dengan keras dalam suatu bhajan, itu sama aja seperti taruh lampu di depan pintu rumah. Nah, jadi selain menerangi luar rumah, juga akan menerangi dalam rumah. Gitu loh. Jadi intinya nama Tuhan itu akan membawa kedamaian bagi yang menyanyikan dan juga yang mendengarkan. Baba juga pernah bilang, kalau kita harus ikut kita sebagai pengikut bhajan harus sama-sama nyanyi dengan pemimpin bhajan. Karena bhajan itu bukan pertunjukan bakat, gitu loh, tapi suatu pengabdian suci kepada Bhagwan. Karena nama Tuhan itu pasti akan menyucikan pikiran dan perasaan kita, guys. Tahu nggak? Oh iya, betul. Saya ingat pernah mendengar ini di Balikas juga. Nah, sekarang kan kita sudah tahu manfaatnya menyanyikan bhajan. Yuk kita nyanyi bhajan bersama. Ayo Dong. Mau nyanyi bhajan apa nih? Mau nyanyi bhajan apa? Wah, saya tahu. Jai Sai Ram, Jai Sai Ram, Jai Sai Ram, Jai Jai Ram. Yes. Nah, Yes. sebelum kita nyanyi, guys, kita harus tahu dulu apa arti bhajan itu. Tahu nggak kalian apa arti bhajannya? No, Dad, kami tidak tahu arti Bajen ini. Nah, penting sekali untuk kita tahu apa arti bhajannya. Jadi pas kita nyanyinya pakai perasaan, ya kan? Apa coba nih arti bhajan itu? Coba. Berjayalah Tuhan, Sai Ram. Engkau adalah penyelamat bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Di saat-saat sulit, Engkau adalah satu-satunya keluarga. Oh Tuhan, Sai Ram, Engkau adalah perwujudan kasih dan Engkau adalah reinkarnasi bagi semua yang membutuhkan pertolongan. Nah, arti bhajannya bagus ya. Jadi, kapanpun kita sedih atau ada masalah, kita bisa panggil suami lewat Bajen. Betul. Benar sekali, suami adalah perwujudan cinta kasih. Betul sekali. Beliau sering mengatakan untuk selalu mengasihi dan melayani semua orang. Love all, serve all. Nah, betul. Suami berkata, hidupku adalah pesanku. Begitulah ia menjalankan hidupnya. Kalian tahu nggak? Suami itu telah menyelamatkan jutaan orang. Betul. Salah satunya, ia membangun rumah sakit gratis. Kedua, suami juga membangun sekolah gratis buat banyak anak-anak. Dan yang ketiga, ia membangun sumber air gratis untuk banyak sekali orang. Nah, kalau ia bisa membagikan kasihnya kepada jutaan orang, bayangin coba, apakah ia nggak bakal memberikan kasih ilahinya kalau kita menyanyikan bhajan dengan penuh kasih sayang?
Pasti kan? Saya jadi ingat suatu cerita, guys. Ada seorang penyanyi bhajan, oke? Dia bernama Ashwat Narayan. Nah, Ashwat Narayan ini dia punya kebiasaan di mana setiap hari Senin dia pasti pergi ke Shivalayam. Ada yang tahu nggak Shivalayam apa? Tahu nggak? Tulisan tahu nggak? Nggak. Oke. Shivalayam itu artinya rumah Shiva. Di mana dulu puluhan tahun yang lalu menjadi tempat rumah Baba, tempat lahir suami. Tahu nggak? Dia menghabiskan banyak masa kecilnya di rumah tersebut. Nah, satu hari Ashwat lagi ke Shivalayam dan waktu dia keluar dari gerbang ada seorang wanita tua yang mendekatinya. Oke? Lalu wanita itu bertanya, "Nah, apakah kamu murid suami?" Ashwat juga jawab, "Iya bu, saya murid suami." Gitu. Terus ini ibu tanya lagi, "Nah, you menyanyikan bhajan nggak?" Ashwat juga jawab, "Ya, blessing dari Bapak, saya nyanyi bhajan di mandir." Orang tua ini, wanita tua ini tanya lagi, "Apakah you pernah nyanyi bhajan di nada Brahman?" Ashwatnya kaget sekali. Dia nggak sangka kok orang ini tahu nada Brahman. Terus dia juga bilang, "Iya, saya nyanyi di nada Brahman." Nah, pada saat itu juga wanita itu keluar air mata banyak sekali. Dia nangis. Kenapa itu? Nah, lalu dia tanya sama Ashwat, "Nah, apakah kamu tahu seseorang yang pernah menyanyikan bhajan Giridhara Gopala? Bhajan itu ada di urutan ketiga di nada Brahman volume 1. Ashwat tambah bingung lagi. Kok bisa segitu detail? Dia tambah penasaran lagi. Dia bilang, "Ibu, saya yang menyanyikan bhajan itu." Dia of course dengan sangat humble, dengan sangat rendah hati dia mengatakannya. Guys, pada saat ini wanita tua itu senang sekali. Dia bilang, "Ini persis seperti yang suami katakan." Kemudian dia ambil beberapa paket vibhuti dan dia kasih ke Ashwat Narayan. Dia bilang, "Ini untuk semua penyanyi nada Brahman dari suami." Terus dia mulai pergi. Ashwatnya bingung. Dia bilang, "Tunggu sebentar, Nek. Saya nggak ngerti ini buat apa." Dia bilang, "Coba yuk jelasin. Ini buat siapa? Dari mana? Siapa yang kasih? Kenapa tiba-tiba nenek bisa kasih saya vibhuti segini banyak buat semua orang penyanyi nada Brahman?" Nah, setelah dia berhenti, setelah dipanggil Ashwat, ibu ini menceritakan kepada Ashwat, suatu hari dia terberkati sekali. Dia bisa pergi ke suatu mandir namanya Sai Kailash. Nah, pada saat itu dia duduk untuk bhajan dan dia benar-benar mendengar suara suami, di mana suami seperti berbicara kepadanya. Beruntung sekali. Ya kan? Nah, terus Ashwat bertanya, "Apa yang dikatakan suami?" Lalu ibu ini berkata, suami mengatakan bahwa anak-anaknya sangat merindukannya dan merasa bahwa suami tidak bersama mereka. Suami mengatakan kepada saya bahwa mereka merekam nada Brahman untuknya dengan penuh perasaan. Lalu ibu itu menjawab, "Saya tidak tahu nada Brahman itu apa." Tapi tetap suami menyuruh saya mengambil beberapa paket vibhuti untuk memberikan kepada semua anak laki-laki penyanyi nada Brahman. Lalu ibu ini berkata kepada suami, "Suami, saya nggak kenal penyanyi siapapun di Prasanthi Nilayam. Saya nggak punya kontak mereka, nggak punya nomor telepon mereka. Bagaimana saya mau ketemu dengan diorang?" Suami juga menjawab, "Pada hari Senin, you pergi ke Shivalaya dan lihat sendiri rencana suami. Apa yang saya katakan terlalu sempurna.
rencananya selalu sempurna. Betul kan? Nah, kalian percaya nggak? Setelah mendengar cerita ibu itu, Ashwath mengambil paket vibutinya dan dia bagikan ke semua penyanyi nada Brahman. Dan nada Brahman sampai hari ini masih berlanjut dan sudah keluar 10 volume. Bayangkan saja, istimewa sekali. Wah, ternyata mendengarkan dan menyanyi bhajan itu salah satu cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Betul. Ketika kita menyanyikan bhajan, guys, hati Tuhan pun akan luluh dan Ia akan mewujudkan dirinya kepada kita semua. Nah, kita semua pengen gak sih Baba itu datang dan mewujudkan dirinya terhadap kita semua? Yes mama, udah nggak sabar nih. Yuk kita menyanyi bhajan ini buat suami. Nah, sekarang coba kita nyanyi bhajan bersama-sama. Oke guys? Asik loh. Jai Sai Ram, 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 Jai Jai Ram. Bolo Jai Sai Ram, Jai Jai Ram. Bolo Jai Sai Ram, Jai Jai Ram. Bolo Jai Sai Ram, Jai Jai Ram. Anatha Rakshaka Sai Ram, Anatha Rakshaka Sai Ram, Anatha Rakshaka Sai Ram, Anatha Rakshaka Sai Ram, Apad Bandhava Sai Ram, Apad Bandhava Sai Ram, Prema Swarupa Sai Ram, Prema Swarupa Sai Ram, Premavatara Sai Ram, Premavatara Sai Ram, Purnavatara Sai Ram, Purnavatara Sai Ram, Jai 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 Jai Ram. Bolo Jai Sai Ram, Jai Jai Ram, Bolo Jai Sai Ram, Jai Jai Ram. Bolo Jai Sai Ram, Jai Jai Ram. Anatha Rakshaka Sai Ram, Anatha Rakshaka Sai Ram, Apad Bandhava Sai Ram, Apad Bandhava Sai Ram, Prema Swarupa Sai Ram, Prema Swarupa Sai Ram, Premavatara Sai Ram, Premavatara Sai Ram, Purnavatara Sai Ram, Purnavatara Sai Ram, Jai Sai Ram, Jai Sai Ram, Jai Sai Ram, Jai Jai Ram. Wah, bagaimana perasaannya setelah menyanyikan bhajan, anak-anak? Aku merasakan senang, Ma. Kita harus menyanyi bhajan setiap hari. Ya, benar sekali. Dan untuk para bhakta sekalian, bhajan tadi terasa benar-benar menyenangkan. Sebagai bhakta suami, kita harus selalu berusaha menjadikan bhajan bagian dari rutinitas kita sehari-hari. Karena bhajan akan menciptakan perbedaan dan menciptakan ikatan yang lebih kuat di dalam keluarga kita sendiri. Faktanya, bernyanyi bhajan bersama anggota keluarga merupakan salah satu 9 codes of conduct dari Baba. Betul. Mam, Dad, kita udah sampai nggak? Ya, kita baru aja nyampe nih. Dan ini adalah akhir dari episode perjalanan menuju Sai.
Saya harap Anda semua menikmati episode hari ini seperti kami semua. Jai Sairam. Jai Sairam. Mari dengar Mediasa Indonesia. Mari dengar Mediasa Indonesia. Mari dengar Mediasa Indonesia. Mari dengar Mediasa Indonesia.